Halo guys, selamat datang kembali di video Sari mengenai kasus hukum dan penjelasan hukumnya. Di video kali ini agak berbeda ya dengan video Sari sebelumnya karena memuat cerita yang agak sedikit vulgar mengenai peristiwa pidana tentang kesusilaan. Nah, tujuan dari video ini agar kalian jangan sampai menjadi korban tindak pidana kesusilaan ya, ataupun menjadi pelaku pidana sebagaimana yang dicontohkan dalam video ini. Karena sanksi pidananya bisa dikatakan cukup berat. Nah, bagaimana cerita dan penjelasan hukumnya? Simak video ini sampai dengan selesai dan jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi dan memberikan manfaat untuk kalian. Oke, kita langsung aja ya. Jadi pada suatu hari saat Sari sedang refreshing mendinginkan pikiran dari permasalahan hukum sambil menikmati pemandangan hijau dan indahnya tanaman pegunungan di daerah Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Di tempat itu Sari bertemu dengan teman Sari bernama Odi. Odi saat itu dalam keadaan lemas. Dia menangis terseduh-seduh di hadapan Sari. Kemudian Sari bertanya kepada Odi, "Kenapa Odi kok menangis seperti itu?" Lalu Odi pun bercerita kepada Sari bahwasanya dia baru saja mengalami pelecehan seksual oleh seseorang yang bernama Gar. Lalu Odi pun menceritakan permasalahan yang dia alami, bahwa dia selama beberapa bulan ini mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh. Kemudian atas saran dari orang terdekat menyarankan agar Odi mengikuti terapi kesehatan dari orang yang dipercaya bisa menyembuhkan yang bernama Gar. Lalu kemudian Odi pun mengikuti saran tersebut untuk mengikuti terapi kesembuhan. Lalu pada hari pertama terapi pengobatan, Odi diminta duduk di atas tempat tidur oleh Gar. Kemudian Gar dengan posisi lampu penerangan kamar dimatikan. Kemudian Gar melakukan terapi dengan menotok bagian tubuh Odi menggunakan jari tangan. Selanjutnya Gar meminta kepada Odi untuk menggunakan baju daster. Kemudian Gar meraba bagian tubuh Odi dengan alasan Gar untuk melakukan terapi agar cepat sembuh. Selanjutnya setelah terapi selesai, Odi keluar dari kamar tersebut. Lalu Gar meminta kepada Odi untuk melakukan terapi berikutnya untuk yang kedua kalinya. Lalu kemudian hari kedua, Odi datang lagi kepada Gar untuk melakukan terapi kedua kalinya. Bahwa selanjutnya terapi pengobatan yang kedua ini, Odi diminta masuk ke dalam kamar. Odi diminta untuk mengganti baju daster tanpa baju dalam. Gar berusaha untuk mencium Odi dengan alasan untuk menyembuhkan sakitnya. Dan Gar juga meminta Odi untuk berhubungan badan dengan alasan agar sakit Odi bisa hilang. Tak hanya sampai situ, kemudian Odi diminta untuk terapi yang ketiga kalinya. Dan pada hari ketiga, di sini Gar melakukan terapi pengobatan, di mana pada intinya Gar meminta Odi untuk berhubungan sebagaimana hubungan suami istri dengan alasan agar terapi pengobatan cepat segera sembuh dan agar penyakit Odi segera hilang. Lalu setelah peristiwa tersebut, Odi baru sadar bahwasanya Odi telah diperlakukan secara cabul oleh seseorang bernama Gar. Lalu Odi segera meninggalkan rumah Gar untuk mengadukan kepada keluarganya. Nah, begitu ya guys, kurang lebihnya kronologis peristiwa pidana yang dialami Odi. Lalu setelah Odi menyelesaikan ceritanya, kemudian Sari bertanya, apa yang Odi lakukan setelah itu? Kemudian Odi menjelaskan bahwasanya Odi langsung melakukan visum di rumah sakit untuk memeriksa keadaan Odi saat itu. Dan hasilnya keluar dengan hasil pemeriksaan bahwa selaput darah tidak utuh akibat benda tumpul dengan tanda kekerasan. Nah, begitu ya. Oke guys, di sini Sari tidak menjelaskan secara detail ya kronologis peristiwa pidananya karena sangat vulgar jika diceritakan detailnya. Intinya karena Odi telah terlanjur mengalami pelecehan seksual
apa yang dilakukan Odi ini sudah betul ya, yaitu melakukan visum et repertum untuk hasilnya bisa digunakan sebagai alat bukti untuk melaporkan peristiwa pidana yang telah dialaminya. Dan untuk kalian ya guys, para wanita, jangan sampai ya kalian mengalami peristiwa seperti yang Odi alami. Jadi cerdaslah kalian memilih pengobatan di saat kalian sakit. Jika memang ada kejanggalan dalam pengobatan sebagaimana yang video ini contohkan, segera hentikan sebelum terlanjur seperti yang dialami oleh Odi. Dan untuk kalian juga ya, jangan meniru perbuatan pelaku pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Gar ya. Sebagaimana yang dicontohkan dalam video ini, dikarenakan ancaman pidana sangat berat dan buat kalian pelakunya, pintu penjara sudah menanti kalian dikarenakan sebagaimana diatur dalam pasal 290 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalamnya dijelaskan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, yaitu barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Nah itu ya pasal pidananya. Yang unsur-unsur pasal 290 ayat 1 itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah unsur barang siapa. Yang kedua, melakukan perbuatan cabul dengan seseorang. Kemudian yang ketiga, unsur diketahui orang tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Oke, setelah fakta hukum, aturan hukum, dan unsur tindak pidana, sekarang kita akan masuk ke pembahasan unsur pidana ya. Unsur pertama yaitu adalah unsur barang siapa. Nah, untuk unsur ini sudah jelas ya bahwasanya Gar adalah pelakunya. Tentunya unsur barang siapa ini harus juga dibuktikan ya agar tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona. Dan sebagaimana tindak pidana yang Gar telah lakukan dalam contoh video ini, maka unsur barang siapa bisa dikatakan sudah terpenuhi ya. Lalu selanjutnya unsur yang kedua yaitu unsur melakukan perbuatan cabul dengan seseorang. Nah, untuk unsur ini jika dikaitkan dengan fakta bahwa benar ya bahwasanya Gar telah melakukan perbuatan meraba organ vital Odi dengan alasan untuk terapi pengobatan. Nah, dari fakta tersebut maka bisa dikatakan ya perbuatan Gar telah memenuhi unsur perbuatan cabul seseorang ya. Kemudian selanjutnya unsur ketiga, unsur diketahui orang tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Nah, untuk unsur ini pada saat peristiwa pidana yang dilakukan Gar pada Odi, pada saat itu kondisi Odi sedang dalam keadaan tidak sehat, di mana beberapa syaraf Odi tidak berfungsi, sehingga ada beberapa bagian tubuh yang tidak berfungsi dengan normal, sehingga kondisi Odi saat itu sangat lemah dan untuk berjalan pun harus dengan bantuan orang lain. Nah, dari fakta ini bisa dikatakan unsur diketahui orang tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya itu bisa dikatakan telah terpenuhi ya. Lalu kemudian untuk membuat terang suatu perkara pidana tentunya dibutuhkan juga dong alat buktinya dalam peristiwa ini. Nah, alat bukti yang dimiliki Odi adalah berupa pakaian dalam. Fungsi dari pakaian dalam ini adalah untuk bukti forensik ya guys, untuk menunjukkan bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana, di mana di dalam peristiwa pidana yang dialami oleh Odi ada profil DNA campuran Odi sebagai korban dan Gar sebagai pelakunya. Lalu kemudian ada juga visum et repertum. Dalam visum sebagaimana yang dicontohkan dalam video ini, Odi sebagai korban yang dilecehkan langsung memeriksakan di rumah sakit untuk mendapatkan visum et repertum, di mana hasil pemeriksaan tersebut adalah berkesimpulan bahwa selaput darah tidak utuh akibat benda tumpul dengan tanda-tanda kekerasan. Nah, begitu ya penjelasan mengenai peristiwa pidana yang dialami Odi dan Gar. Untuk alat bukti sangat
penting ya guys. Sari selalu menekankan pentingnya alat bukti, dikarenakan jangan sampai kalian dilaporkan balik oleh orang yang telah kalian laporkan. Karena kejadian laporan balik ini juga kemungkinan bisa saja terjadi ya. Akan tetapi jangan khawatir jika alat bukti kalian kuat, karena alat bukti itulah yang akan menceritakan kebenaran akan peristiwa yang kalian alami di dalam persidangan, dan pada akhirnya hakim yang akan memeriksa dan mengadili peristiwa yang terjadi. Dan pada intinya ya, jangan sampai peristiwa ini terjadi pada kalian. Dan akhirnya jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi dan memberikan manfaat untuk kalian. See ya.